Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa azza fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kita di malam hari ini dan seterusnya, kita akan membahas yaitu sebuah karya tulis yang syarat dengan ilmu, yang penuh dengan ilmu, yang mana kitab yang kita akan bahas ini adalah merupakan sebuah renungan bagi diri kita ataupun peringatan bagi diri kita. Jangan-jangan diri kita terjatuh kepada apa yang ditulis oleh seorang alim minal ulama yang sangat dalam pengetahuannya di dalam mengetahui yaitu problematika umat Islam. Maka ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kitab yang akan kita bahas ini adalah yaitu berjudul Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal dari keislaman seseorang. Sebagaimana yang telah disebutkan, jangan-jangan ataupun tujuan kita untuk mempelajari kitab ini adalah jangan-jangan kita terjatuh dari salah satu perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman kita. Atau dengan kata lain, diri kita menjadi seseorang yang telah murtad, seseorang yang telah keluar dari agama Islam, tapi kita tidak menyadarinya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tulisan ini adalah merupakan sebuah risalah yang sangat ringkas, tetapi mereka para ulama bersemangat di dalam memberikan penjelasan ataupun suruhat apa yang dikatakan oleh sang muallif, sang penulis, yaitu beliau adalah seorang alim minal ulama
dari negeri Najd yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kalau kita melihat yang mana beliau adalah seorang alim yang berasal dari Najd, yang hidup di akhir abad yang ke-12 ataupun di akhir abad yang ke-11 masuk pada abad yang ke-12, keadaan pada zaman beliau itu penuh dengan kerusakan. Terutama adalah kerusakan di dalam bidang masalah akidah, masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada saat itu, pada masa-masa beliau rahimahullahu taala, ini maraknya yaitu kesyirikan di negeri beliau. Dahulu di masa-masa beliau ada sebuah pohon yang sangat besar yang konon apabila seseorang menggantungkan senjata mereka di atas pohon tersebut ataupun mereka mendatangi pohon tersebut, maka mereka memiliki sebuah keyakinan bahwasanya ketika mereka mendatangi pohon tersebut, maka ini permintaan mereka akan dikabulkan ketika mereka mendatangi pohon tersebut. Dan mereka memiliki suatu keyakinan ketika senjata-senjata mereka gantungkan ke atas pohon-pohon tersebut, maka ini bisa menghasilkan sebuah kemenangan. Allahu Akbar. Ini merupakan sebuah kesyirikan yang sangat besar kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak pantas bagi diri kita, yang Allah Azza wa Jalla menciptakan diri kita, tetapi kita menjadikan bagi Allah itu ada sekutunya ataupun tandingannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kalau saja itu adalah akhir di akhir, yaitu abad yang ke-11, lalu bagaimana kesyirikan yang terjadi pada masa kita ini, zaman-zaman ini? Tentulah kesyirikan yang ada pada zaman ini lebih dahsyat daripada 3 abad yang sebelumnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sangat penting diri kita untuk mempelajari perkara yang bisa membatalkan keislaman kita. Yang disebutkan oleh beliau, pembatal keislaman itu ada 10 perkara. Tetapi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita ini terjatuh dari 1 dari 10 pembatal-pembatal keislaman tersebut? Jangan-jangan diri kita itu telah terjatuh pada perkara tersebut. Jangan-jangan kita telah menjadi murtad tanpa sadar, yang akhirnya hal itu adalah sesuatu yang menghapuskan amalan kita. Maka sebagaimana yang telah disebutkan, yang pada saat itu banyak kaum muslimin di zaman beliau rahimahullahu ta'ala, itu mereka banyak menyembah pepohonan. Mereka banyak mendatangi makam-makam orang soleh dalam rangka untuk meminta keberkahan, dalam rangka untuk mendapatkan suatu keturunan, dalam rangka untuk bisa mengabulkan apa yang mereka inginkan, doa yang mereka panjatkan. Maka mereka ini memiliki suatu keyakinan kalau datang di makam-makam orang yang soleh tersebut, itu bisa
yaitu mendatangkan suatu keberkahan. Lalu bagaimana pada saat kita di zaman kita ini berbondong-bondong kaum muslimin yang tanpa disadari oleh mereka kaum muslimin, mereka mendatangi yaitu makam-makam orang soleh dalam rangka untuk meminta keberkahan, dalam rangka untuk bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan. Yang tidak sedikit dari mereka kaum muslimin mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, yang ternyata hal itu adalah sesuatu yang bisa menghapuskan seluruh amalannya. Amalan yang mereka bina ketika mereka melakukan syirik akbar, maka seluruh amalan tersebut menjadi terhapus, bagaikan yaitu sebuah debu yang berterbangan, yang sia-sia. Maka ini merupakan salah satu contoh bentuk sesuatu yang bisa mengeluarkan diri seseorang dari agama Islam. Demikian juga bentuk contoh yang berikutnya adalah betapa banyak dari mereka kaum muslimin dengan sebab lisan mereka memperolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang melakukan istihza, memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, ini bukan suatu perkara yang sepele. Ini adalah sesuatu yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Mungkin kita di masa-masa yang lalu, karena kejahilan yang ada pada diri kita, kita terkadang melihat seseorang, yaitu seorang saudara kita, ini dalam rangka untuk menegakkan sunnah, dirinya memelihara lihya, dirinya berpakaian yaitu di atas mata kaki. Tidak sedikit dari kaum muslimin mereka mengatakan dengan yaitu memberikan suatu sindiran yang menohok, yang bisa menyakitkan hati seorang yang berusaha berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit dari kaum muslimin mengatakan ketika ada seorang yang memelihara lihya, kemudian dia menyindir dengan barusan kambing telah lewat, ataupun seseorang yang memakai pakaian di atas mata kaki, dirinya dengan yaitu melakukan sindiran, barusan telah lewat banjir, ataupun semakna dengan ini semua, bahwasanya hal ini adalah sesuatu yang sangat besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita akan masuk apa yang dikatakan oleh beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimallahu taala. Beliau mengatakan di dalam risalah ini, qala Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi rahimahullahu taala, i'lam anna nawaqidal Islam asyaratun nawaqid. Ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10 jenis. Ada 10 perkara, 10 macam. Yang pertama yang kita bahas, kalimat dari beliau, perkataan i'lam, dalam bahasa kita ini adalah merupakan sebuah bentuk perintah. Artinya adalah ilmuilah, ketahuilah, wafham, dan pahamilah perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Ini dia. Wa hadhil kalimat
yu'ti bihalil ahmiyah wa tanbihu ala ahmiyati ma ba'daha. Maka kalimat i'lam atau dalam bahasa kita adalah bentuk perintah, kata perintah yang menunjukkan hal yang akan disebutkan oleh asy-syekh penulis adalah suatu perkara yang sangat penting. Wa tanbihu ala ahmiyati ma ba'daha. Dan adanya sebuah peringatan, tanbih itu adalah peringatan. Wa tanbihu ala ahmiyati ma ba'daha, menunjukkan tentang pentingnya perkara-perkara tersebut. Maksudnya apa? Pembatal-pembatal keislaman. 10 pembatal keislaman. Kemudian makna an-nawaqid jam'un naqidun. Nawaqid ini bentuk jamak dari kata naqid. Apa itu naqid? Pembatal. Islam seseorang itu menjadi terhapus. Atau dengan kata lain, yaitu orang tersebut tanpa disadari telah menjadi murtad. Murtad. Wahiyya al-mubtilat, dan dia itu adalah sesuatu yang bisa menggugurkan. Mislu nawakid al-wudu, seperti contoh pembatal-pembatal wudu. Kalau kita berbicara tentang pembatal-pembatal wudu, apa saja pembatal-pembatal wudu? Yang pertama, maza? Yaitu keluar angin. Yang kedua, ataupun berhadas. Yang ketiga, apa? Apa saja ini? Apa saja yang bisa membatalkan wudhu seseorang? Hilang akal. Keempat, makan daging unta. Kalau susu unta batal tidak? Batal tidak? Minum ataupun dia menghirup dari maruk. Maruk itu artinya adalah sup. Sup tetapi dagingnya daging unta. Batal? Menghirup kuahnya saja, enggak dagingnya, bukan dagingnya. Maka dalam hal ini adalah hal itu juga bisa membatalkan wudu. Apakah tertidur membatalkan wudu? Tidur batal wudu? Tidur pulas. Tidurnya serius. Gitu. Tidurnya dari jam 8 pagi sampai jam 5 pagi. Jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Berarti batal wudunya. Hakata. Baik. Kalau tidurnya ayam-ayam gimana? Tidurnya ayam-ayam artinya terkadang dia bangun seperti kaum muslimin ketika di hari Jumat itu banyak kita mendapati mereka itu terkantuk-kantuk ketika mendengarkan khutbah dari sang khatib. Apakah hal itu membatalkan wudu? Maka dalam hal ini adanya khilaf di kalangan para ulama. Maka dalam hal ini yang rajih adalah adanya suatu tafsil, suatu perincian. Apabila sampai dirinya tertidur lelap, maka hal itu adalah sesuatu yang bisa membatalkan wudunya. Dan yang lain sebagainya. Kemudian juga adalah tusamma bin nawakid wa tusamma bi asbabir ruddati au anwa'ir ruddah wa ma'rifatuha muhimmatun jiddan.
lil muslim min ajli ayyatajannabaha wa yuhadziru minha li'annal muslima idza lam ya'rifha fa innahu yuksha ay yaqa'a fi syai'in minha. Dikatakan oleh seorang alim minal ulama, yaitu Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizallahu taala, merupakan seorang, yaitu anggota dari Lajnah Daimah, merupakan komite fatwa yang berada di Arab Saudi. Tepatnya adalah berada di ibu kota Arab Saudi. Di mana itu? Riyadh. Di Riyadh. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya dikatakan dengan pembatal-pembatal wa tusamma bi asbabir ruddati au anwa'ir ruddah, atau dikatakan juga sebab-sebab yang bisa merusak keislaman seseorang, atau juga bisa dikatakan sebagai jenis-jenis pembatal keislaman seseorang. Wa ma'rifatuha muhimmatun jiddan, dan kita untuk mengetahui perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman kita, ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat penting. Lil muslim min ajli, sangat-sangat penting bagi mereka kaum muslimin untuk mengetahui perkara tersebut, agar mereka semua terhindar dari perkara-perkara pembatal-pembatal keislaman tersebut. Wa yuhadziru minha, dan demikian juga dalam rangka untuk memberikan peringatan dari perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Li'anna al-muslima idza lam ya'rifha. Kenapa alasannya? Karena apabila mereka kaum muslimin tidak mengetahui pembatal-pembatal keislaman tersebut, fa innahu yuksha ay yaqa'a fi syai'in minha, dan hendaknya mereka kaum muslimin memiliki rasa takut, rasa khawatir, jangan-jangan Islamnya telah menjadi batal, Islamnya telah menjadi terhapus. Ini yang dikatakan oleh Syekh hafizallahu ta'ala. Wa hiya minal khuturati wal ahmiyati bimakani li'annaha nawaqidul Islam wa mubtilatuh wa ma'rifatu asbabir raddati anil Islam muhimmatun jiddan. Karena hal itu adalah menunjukkan sangat bahaya dan sangat penting untuk kita ketahui semua. Maka kalau seseorang memulai dengan perkataan i'lam, artinya kita benar-benar menyimak apa yang ingin disampaikan oleh penulis ataupun dari seseorang dari ucapannya tersebut, agar kita fokus apa yang disampaikan dari apa yang disampaikan oleh penulis tersebut. Maka ini bentuk fi'il amr, perintah, agar kita benar-benar fokus dengan apa yang dibahas oleh sang penulis. Kemudian waraddatu anil Islam maknaha ar-ruju' anil Islam. Ya. Makna murtad dari Islam artinya adalah seseorang itu telah keluar dari batasan-batasan Islam, telah keluar dari batasan-batasan agama Islam. Idza raja'a qala Allahu azza wa jalla wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, wa qala subhanahu wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan di antara dalil
yang menunjukkan seseorang yang telah keluar dari batasan-batasan Islam, maka dirinya dikatakan sebagai orang yang murtad. Dalil yang pertama disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-21. Wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian kembali kepada belakang kalian, arah belakang kalian. Fatanqalibu khasirin, apabila kalian memilih untuk kembali, artinya menjadi murtad, maka sungguh kalian menjadi orang-orang yang merugi. Wa qala subhana, wa may yartaddi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka barang siapa yang telah murtad dari agama, maka barang siapa yang murtad di antara kalian dari agama kalian, yaitu agama Islam, fayamut wa huwa kafir, maka dia akan mati dalam keadaan kafir. Nah, ini jangan kita ragu ketika mengkafirkan orang kafir. Terkadang sebagian besar kaum muslimin ini tertipu dengan kebaikan orang kafir, sehingga ketika untuk mengkafirkannya ini dirinya menjadi ragu. Maka dalam hal ini juga seseorang yang ragu di dalam mengkafirkan orang yang sudah kafir, maka ini pun adalah merupakan salah satu penyebab orang itu telah menjadi murtad. Apa? Seorang yang ragu, ini orang ini kafir apa tidak? Jelas dia orang kafir, dia Nasara. Kemudian kita tidak mengkafirkannya. Maka ini dengan sebab demikian ini juga adalah sesuatu yang bisa mengeluarkan agama seseorang itu dari keislamannya. Ini hal yang perlu antum pahami semua. Dia mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhir. Maka mereka adalah orang-orang yang terhapus segala amalannya di dunia ataupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka adalah penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kekal selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus yakin, orang yang kafir mati dalam kekafirannya, wala syak wala raib, kita harus yakin dia kekal selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Boleh enggak saya sebutkan suatu yang menjadi polemik di tengah-tengah kaum muslimin, padahal Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan bahwasanya ada di dalam neraka. Apa polemik tersebut? Yaitu yang menjadi polemik di tengah-tengah umat Islam adalah tentang mana? Apa? Yaitu orang tua Nabi. Orang tua Nabi. Ini menjadi polemik tidak di tengah-tengah kaum muslimin? Iya atau iya? Iya. Menjadi polemik. Kaum muslimin bingung, Bang. Masa sih orang tua Nabi itu berada di neraka? Sebagian dari mereka yang lain debat kusir yang dilakukan di medsos, di media sosial, satu sama lainnya, yaitu mengedepankan argumentasinya, menyalahkan argumentasi yang tidak ikut dengan pendapatnya. Maka jawabannya yang benar, mana yang benar? Di mana orang tua Nabi? Di mana? Kok ragu-ragu ini? Di mana? Sepakat? Bukan saya ngomong ya, antum semua ya. Antum semua yang membicarakan, bukan ana. Iya. Taib. Sepakat? Di mana orang tua Nabi? Ini kayaknya nampaknya ada dua mazhab. Mazhab yang pertama di neraka, yang kedua masih bimbang. Hagan. Nah, maka yang sahih datang dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan yang selainnya, ketika pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, aina abi?" Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Abuka wa abi finnar." Apa kata Nabi? Ketika ditanya, "Wahai Rasul, di manakah orang tuaku, ayahku?" Kata salah seorang sahabat ini bertanya kepada Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ayahmu dan ayahku sama-sama di neraka." Hadis ini sahih. Siapa yang mengatakan? Bukan saya ya. Bukan saya yang mengatakan bahwasanya orang tua Nabi itu berada di neraka. Siapa yang mengatakan? Sepakat dulu. Siapa yang mengatakan? Rasul. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang selainnya. Hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Banyak yang meriwayatkannya. Lalu kenapa kita yang menjadi mempermasalahkan orang Nabi saja sebagai anaknya sendiri itu nggak mempermasalahkan. Kenapa kita yang mempermasalahkan? Ada apa dengan diri kita? Apakah kita lebih a'lam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita lebih mengetahui dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka di sini, ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwasanya dalam berdasarkan dengan hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan dengan terang-terangan bahwasanya berada di dalam neraka. Bukan saya yang mengatakan ya, sepakat ya. Saya mengatakan tidak. Bukan kan? Sepakat? Tapi siapa yang mengatakan? Nah, ini kok nggak yakin, masih bimbang. Yakin dulu, sepakat? Iya? Siapa yang mengatakan? Nah, maka jangan diharapkan tidak ada lagi, yaitu kalau dia berpendapat demikian ya sudah. Ini keyakinan kita, ya. Jangan sampai demikian akhirnya kita menjadi perdebatan debat kusir. Ya. Ujung-ujungnya kemudian ada pihak yang dirugikan. Kemudian akhirnya mereka membawa nama dakwah, akhirnya mencoreng nama dakwah. Ini suatu hal yang tidak diharapkan, yang tidak diinginkan. Ya. Kenapa dikatakan oleh mereka para ulama? Karena orang tua dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyembah agama nenek moyangnya yang bernama Abdul Muthalib. Ini alasannya. Alasannya adalah mengikuti agama nenek moyang mereka, yaitu agama Abdul Muthalib. Kalau kita sepakat, sekarang pertanyaan kedua, saya yakin pertanyaan yang kedua ini sepakat, nggak ada keraguan tentang pertanyaan di manakah paman Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi? Sepakat? Di neraka? Sepakat? Dari mana taunya? Dari mana antum semua mengetahui bahwasanya paman Nabi SAW itu berada di dalam neraka? Hah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika menjelang wafatnya yaitu Abu Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang mendatangi beliau dalam rangka untuk mentalkin. Talkin itu artinya adalah membimbing agar ucapan dari Abu Thalib itu ditutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, kalimat tauhid. Pada saat itu dua pembesar Quraisy, siapa yang diutus? Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi SAW menyatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku,
ucapkanlah olehmu, la ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata. Niscaya dengan kalimat itu adalah merupakan sebagai hujjah diriku di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membela dirimu. Tetapi apa kata dua utusan Quraisy ini mengatakan kepada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau membenci wahai Abu Thalib agama nenek moyang kita yaitu Abdul Muthalib? Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain sehingga Abu Thalib yaitu orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sangat sayang pada dirinya, dan Abu Thalib juga sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sejarah mencatat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masa-masa kecilnya itu sudah diajarkan masalah dagang oleh pamannya Abu Thalib, yang pada saat itu Abu Thalib adalah orang yang sangat menyayangi dari yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, nubuwah, tanda-tanda kenabian dari yang dimiliki oleh Nabi itu sudah tampak waktu kecil. Ketika diajak dagang ke sebuah negeri yaitu Syam, pada saat itu ada seorang pendeta yang sudah mengetahui tentang nubuwah, tanda kenabian yang dimiliki oleh Nabi, yang mana ketika di mana saja Nabi SAW berada dengan kafilah rombongan para pedagang tersebut, itu awan berada di atas mereka, sehingga seorang rahib tersebut bertanya, mengundang kafilah dagang tersebut, mengundang mereka untuk memberikan jamuan makan malam, yang pada saat itu mana seorang yang Yahudi ini, seorang rahib ini bertanya ketika diundang Nabi Muhammad SAW yang masih kecil pada saat itu tinggal di tenda dan tidak ikut dengan yaitu kafilah dagang yang diundang oleh pendeta tersebut, rahib tersebut. Kemudian rahib itu bertanya, ini ada salah seorang dari kalian yang tidak mengikuti jamuan makan malam saat ini. Kemudian pendeta tersebut bertanya, mana dia? Kemudian pamannya Abu Thalib menyatakan bahwasanya dia berada di dalam kemah, tidak mengikutinya. Maka bertanya tentang perihal Nabi SAW, apakah dia orang yang sudah wafat? Apakah dia orang tuanya sudah wafat? Maka dijawab oleh pamannya. Maka pendeta ini mengatakan, rahib ini mengatakan bahwasanya ponakanmu itu adalah orang yang sangat dicari di dalam kitab kami. Kitab apa? Injil. Kitab Injil. Ini adalah orang, bahwasanya ponakan Anda ini adalah orang yang besar, orang yang sangat dicari-cari dari kaum kami. Maka pada saat itu rahib itu meminta agar mereka meninggalkan tempat tersebut agar mereka selamat dari buruan orang-orang yang mencari Nabi Muhammad SAW yang masih kecil pada saat itu. Ini ketika matinya Abu Thalib, Nabi SAW semangatnya dengan berulang-ulang mengatakan, ya pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka di situ adanya merupakan yaitu tipu daya iblis, yang mana iblis tidak kecewa ataupun putus asa di dalam menggoda Bani Adam, yang pada saat itu dua utusan Quraisy mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib? Akhirnya Abu Thalib mati dalam memeluk agama nenek moyang mereka, yaitu agamanya siapa? Abdul Muthalib. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wahai pamanku,
Aku niscaya akan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu ayatnya di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Makana lin-nabi walil mu'minin ayastaghfiru lil musyrikin walau kana ulil qurba." Tidak sepantasnya bagi para nabi dan bagi mereka orang-orang yang beriman, mereka yaitu memohon ampunan kepada Allah untuk diperuntukkan kepada mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka itu adalah karib kerabat dengan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Abu Thalib. Di dalam surat Al-Qasas, Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Innaka la tahdi man ahbahta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu, tidak sanggup untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja Nabi alaihi salatu wasallam tidak mampu, tidak kuasa untuk memberikan hidayah kepada orang yang dicintai, lalu bagaimana yang bukan statusnya sebagai nabi? Tentu kita tidak kuasa lagi, tidak mampu lagi untuk memberikan yaitu hidayah, yang mana hidayah taufik merupakan hak mutlak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi syahid adalah wala syak wala raib, seseorang yang mati dalam keadaan kekufuran, mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia kekal selama-lamanya di neraka Allah dan dia mendapatkan vonis kafir. Walaupun jasanya terhadap dunia itu besar, maka tetap kita katakan dia kafir dan kekal selama-lamanya di neraka Allah. Kalau mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, siapa yang menemukan pertama kali lampu? Siapa yang menemukan lampu? Thomas Alva Edison. Hakaza. Seperti itu tidak? Sekarang kita pertanyaan, apa agamanya? Apa agamanya? Muslim, kafir, atau ragu-ragu? Apa agamanya? Kafir, sepakat? Bukan Islam ya? Sepakat ya? Jasanya terhadap dunia luar biasa tidak? Sampai saat ini, sampai detik ini kita bisa mengetahui dengan adanya yaitu penerangan dengan sistem lampu. Luar biasa. Banyakkah kebaikan yang dia peruntukkan untuk agama Islam, untuk umat, untuk seluruh dunia, untuk umat manusia? Banyak. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka wala syak wala raib, kita katakan dirinya kafir dan dirinya kekal selama-lamanya di neraka Allah. Walaupun dia memiliki suatu akhlak yang baik, memiliki budi pekerti yang baik, sama tetangganya nggak pernah yaitu membuat tersinggung, selalu memberikan bantuan, tetapi selama dirinya belum memeluk agama Islam ataupun masih dalam agama kafir, tetap kebaikan-kebaikannya tersebut tidak bisa mendatangkan kemanfaatan bagi orang kafir tersebut. Ini dia. Tetapi sebaliknya, seseorang dengan kebaikan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyapa imannya dengan bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dirinya memeluk agama Islam,
maka kebaikan-kebaikan dia di masa kafirnya itu akan bisa memberikan, yaitu memberatkan suatu amal kebaikan bagi dirinya. Dengan sebab kebaikan-kebaikan dia di masa lalu, ini diri yang mendapatkan petunjuk untuk memeluk agama Islam. Pernah pada suatu hari para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, bagaimana kebaikan-kebaikan kami di masa jahiliyah dulu? Apakah kebaikan-kebaikan kami dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi SAW mengucapkan, yaitu dengan perkataan yang sangat ringkas, perkataan yang sangat sederhana tetapi padat makna. Kata Nabi SAW kepada sahabat yang bertanya tersebut, "Aslamta bima aslafta bihi." Kamu itu masuk Islam dikarenakan, yaitu disebabkan karena yaitu kebaikan-kebaikan kamu pada masa lalu. Ternyata kebaikan-kebaikan masa lalu orang kafir ketika dia memeluk Islam, ini merupakan sebab dirinya untuk memeluk agama Islam dan pahalanya akan dilipat gandakan. Masya Allah. Ini harus antum pahami. Apa? Wala syak wala raib. Orang kafir yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah ataupun dalam keadaan belum memeluk agama Islam, maka kita katakan dirinya kafir dan kekal selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebaik apapun kebaikan yang dia berikan kepada umat Islam, sebaik apapun kebaikan yang dia berikan kepada umat manusia, maka hal itu tidaklah bisa mendatangkan suatu kemanfaatan sebelum dirinya memasuki yaitu agama Islam. Kemudian adapun dalil yang berikutnya di dalam hadis yang menunjukkan seseorang yang telah menjadi murtad, di antaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas, as-sayyib az-zani wa nafsu bi nafsi wa tarikul lidinihi, hadha huwa syahid al-mufariq lil jamaah. Nabi SAW menyatakan tidak halal darah seorang muslim kecuali darah tersebut bisa ditumpahkan dari salah satu 3 cara. Yang pertama kata Nabi SAW adalah as-sayyib az-zani, seorang yang sudah menikah tetapi melakukan perbuatan zina. Seorang yang pernah melakukan yang sudah nikah tetapi dia melakukan perbuatan zina. Menunjukkan apa? Menunjukkan perkara ini adalah dosa besar. Wa nafsu bi nafsi, seseorang yang membunuh saudaranya. Wa tariku lidinihi, dan seseorang yang meninggalkan agamanya, yaitu maksudnya adalah agama Islam. Hadza huwa syahid, dan ini merupakan yaitu pembahasan ini dalam hadis ini, seseorang yang keluar dari agamanya, maka ini menyebabkan dirinya telah menjadi murtad, telah menjadi kafir. Yang berikutnya adalah kata Nabi SAW, al-mufariqu lil jamaah, seseorang yang lari dari jamaah. Seseorang yang lari dari jamaah, mengambil ketaatan dari al-jamaah. Kemudian waqala Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Abu Daud, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Al-Imam Ahmad, maka Nabi SAW menyatakan barang siapa yang telah mengganti agamanya, faqtuluh, maka bunuhlah orang tersebut. Apa? Faqtuluh, maka bunuhlah orang tersebut. Menunjukkan apa? Hukuman bagi orang yang mengganti agamanya, atau dengan kata lain orang yang murtad, hukuman yang pantas bagi mereka adalah dengan cara dibunuh. Dengan cara dibunuh. Nanti ada pembahasannya. Ada pembahasannya. Masya Allah.
Saya mengingat yang saat-saat ini sedang marak di tengah-tengah kaum muslimin, itu terjadinya di tengah-tengah kaum muslimin terjadinya yaitu melakukan hubungan sesama jenis. Apa? Hubungan sesama jenis. Ya. Apakah itu lesbi, gay, bisgender, apa? Orang yang memiliki dua kelamin, transgender, dan yang semisalnya. Maka ini para ulama sepakat, orang yang melakukan LGBT ini sepakat untuk dibunuh. Ini kalau berbicara tentang hukum Islam. Berbicara tentang hukum Islam, hukuman bagi mereka yang melakukan hubungan sesama jenis, maka mereka para ulama sepakat untuk dibunuh. Tetapi yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama adalah yaitu cara membunuhnya, mereka berselisih pendapat. Pendapat yang pertama yaitu berdasarkan pendapatnya Ibnu Abbas dan yang selainnya. Yang mana Ibnu Abbas merupakan ahli tafsir, merupakan seorang ulama dari kalangan para sahabat, salah satu ulama dari kalangan para sahabat. Demikian juga merupakan yaitu ulama yang sama-sama memiliki nama Abdullah atau yang disebut dengan Abadillah. Zaman Nabi yang hidup satu masa, kemudian ada yang mereka sama-sama namanya Abdullah. Siapa saja? Nama-nama sahabat yang sama nama-namanya dimulai dengan Abdullah. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Abbas. Yang keempat, Abdullah bin Amr Ibn al-As. Ini yang dikenal dengan Abadillah. Nama-nama para sahabat yang dimulai dengan nama Abdullah. Dan mereka adalah orang-orang yang hidup satu zaman, yaitu hidup dengan yang bersamaan satu masa. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya orang yang melakukan hubungan sesama jenis, hukuman yang pantas bagi mereka dibunuh dengan cara yaitu dilempar dari tempat yang paling tinggi di daerah tersebut dalam keadaan yaitu kepalanya di bawah dan kakinya di atas, kemudian dilepaskan. Setelah itu orang-orang yang berada di atas bukit itu melempar dengan batu, menghujani dengan batu. Adapun para ulama yang lainnya berpendapat bahwasanya orang yang melakukan hubungan sesama jenis, mereka yaitu dengan cara dipenggal. Ada lagi yang berpendapat dengan cara dirojam. Artinya mereka para ulama berselisih pendapat tentang cara membunuhnya. Ibnu Abbas mengkiaskan dengan yaitu dengan siksa yang dialami mereka kaum Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut. Ini ada suatu hal yang perlu diluruskan. Jangan kita sandarkan dengan yaitu Luti, nggak boleh. Berarti Luti ini menunjukkan bahwasanya melakukan hubungan sesama jenis itu adalah Nabi Lut. Ini salah. Yang melakukan bukan Nabi Lut tetapi kaumnya. Yang melakukan adalah kaumnya. Maka dalam hal ini Ibnu Abbas berdasarkan dengan kisah yang disebutkan dalam Al-Quran tentang hukuman bagi mereka kaum Sodom, itu adalah dengan yaitu Allah Subhanahu wa taala membalikkan keadaan yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas. Kemudian setelah itu mereka jatuh, Allah Subhanahu wa taala menghujani mereka dengan batu. Maka berdasarkan dengan kisah ini yang tertera, yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas ini berpendapat orang yang melakukan hubungan sesama jenis, hukuman yang pantas baginya
dibunuh dengan cara seperti yang telah disebutkan. Masya Allah. Sekarang ini menjadi sesuatu yang legal, hubungan sesama jenis. Tanpa ragu-ragu lagi mereka menyuarakan tentang yaitu kebebasan pendapat mereka. Lalu bagaimana kalau zaman mereka para sahabat hidup, tentulah mereka adalah orang-orang yang pertama yang disiksa, dihukum mati. Alhamdulillah. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan mereka untuk bertaubat. Ya, kenapa? Terus terang, orang yang sudah terbiasa untuk melakukan hubungan sesama jenis, ini sangat sulit mereka untuk bertaubat. Yang ada, mereka akan mendapatkan mangsa. Yang hari ini mangsanya tersebut mereka menjadi korban, besoknya mereka menjadi pelaku. Ini mayoritas. Kebanyakan seperti itu. Hari ini dia korban Sodom, besok dia menjadi pelakunya. Maka ini adalah hukum yang pantas secara syariat Islam, secara hukum Islam. Jelas? Baik. Kemudian kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Maka barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Fa in kana murtadun jama'atun lahum syaukatun fa innahum yuqatiluna kama qatil Abu Bakar wa As-Siddiq radhiyallahu an al-murtadin. Ya. Maka hal ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, yaitu memerangi mereka ataupun membunuh mereka, orang-orang yang mengganti agama mereka, atau dengan kata lain telah menjadi murtad. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelahnya, wa qala mu'allifu rahimallahu taala al-awwalu asyirku fi ibadatillahi azza wa jal. Yang pertama kata beliau, pembatal keislaman yang pertama adalah yaitu melakukan perbuatan syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'zam anwa'i raddah asyirku fi ibadatillah bi ayya'buda ma'allahi ghairuh ka ayyadbaha li ghairillah aw yanziru li ghairillah aw yasjudu li ghairillah aw yastaghithu bi ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Hadza a'zam anwa' ar-raddah. Qala Allah azza wa jalla, innahu may yusrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Wa qala azza wa jalla, innallaha la yaghfiru ay yusraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusrik billahi faqad iftara itsman 'azima wa may yusrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka sebesar-besarnya jenis seorang yang melakukan perbuatan kemurtatan adalah seseorang menjadikan tandingan bagi Allah, atau dengan kata lain melakukan perbuatan syirik kepada Allah dalam peribadatan. Kenapa? Karena dia menyembah Allah, demikian juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang menyembelih hewan, hewan kurban ataupun hewan sesembelihan, ini diperuntukkan kepada selain Allah. Ini termasuk syirik. Saya mau sembuh dari penyakit, saya mendatangi dukun yang mana dia memiliki keyakinan kalau dia membawa ayam hitam, maka penyakit itu bisa dipindahkan kepada ayam tersebut. Maka ini termasuk syirik. Kenapa? Karena dirinya menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Ataupun seseorang bernazar kepada selain Allah. Ini nggak boleh, seorang punya nazar tapi diperuntukkan kepada selain Allah. Atau seseorang sujud kepada selain Allah. Dia datang ke kuburan, kemudian dia sujud di kuburan tersebut, maka ini termasuk syirik. Kuburan orang soleh, berdoa di kuburan orang soleh tersebut, ini pun termasuk syirik. Hal ini pun termasuk syirik. Demikian juga, atau seseorang melakukan istighosah, yang mana istighosah itu diperuntukkan kepada selain Allah, maka hal ini adalah termasuk jenis-jenis perbuatan syirik, yang mana syirik ini adalah perbuatan yang sangat besar ataupun termasuk jenis yang sangat berat, yaitu ketika dirinya melakukan syirik ataupun menjadikan sekutu ataupun tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqdiru alaihi, yang mana sekutu tersebut, tandingan-tandingan tersebut adalah sesuatu yang tidak kuasa untuk mengabulkan doa-doa mereka, permintaan-permintaan mereka. Dalil yang menunjukkan perkara tersebut, orang yang melakukan syirik ini keluar dari agama Islam, disebutkan dalil yang pertama di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh diharamkan bagi dirinya untuk masuk surga, haram surga bagi dirinya, orang yang menyekutukan Allah. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggal mereka adalah di neraka. Wa qala azza wa jalla, dan yang berikutnya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain daripada syirik. Ini dia. Kemudian dalil yang berikutnya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-116, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'idah. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia berada di atas kesesatan yang nyata. Maka di sini dalil-dalil yang telah kita sebutkan dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya seorang yang melakukan syirik, perbuatan syirik, menyekutukan Allah, maka dirinya telah keluar dari agama Islam, atau dengan kata lain telah menjadi murtad. Ini yang perlu antum pahami semua. Fa insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan Nawaqidul Islam, kitab Nawaqidul Islam pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Mudah-mudahan ini kita semua bisa istiqomah, bisa menyelesaikan pembacaan dari kitab ini. Ini baru 1. Masih sisa berapa? 9. Mau tahu nggak sisanya apa? Maka jawabannya yaitu, maka hadirilah, yaitu talabul ilm. Karena dengan talabul ilm ini merupakan jalan diri kita dimudahkan, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hidayah inayahnya, pertolongannya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua keistiqomahan di dalam menjalankan agama Allah Azza wa Jalla. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.